Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi di sesi 7 ya. Untuk sesi 7, rencananya kan kemarin kita ambil separuh dari pertemuan setelah diskusi, tapi ternyata keterbatasan waktu. Jadi tidak bisa, sehingga untuk pemaparannya diberikan sesi tayang ulang. Dan saya harapkan setiap sesi tayang ulang itu disimak ya. Jangan sampai dilewatkan. Baik, sebelum mulai, seperti biasa kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangkan hati dan pikirannya, disampaikan harapan dan impiannya, dimampukan menyelesaikan kuliah tepat waktu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita mulai dengan pembahasan kita di sesi 7 ini ya, tentang siklus akuntansi dalam perspektif sistem informasi. Nah, kalau kita membahas materi tentang siklus akuntansi dalam perspektif sistem informasi, mungkin yang terbayang itu adalah angka-angka, laporan keuangan, jurnal, atau pekerjaan administrasi yang rumit. Padahal sebenarnya akuntansi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Seringkali perusahaan menerima uang, melakukan penjualan, membayar gaji, beli barang, semuanya merupakan bagian dari proses akuntansi. Namun di era digital saat ini, proses akuntansi tidak lagi dilakukan secara manual, menggunakan buku besar atau buku-buku clerical biasa ya, buku-buku yang suka digunakan untuk mencatat, atau bahkan spreadsheet sederhana. Sekarang perusahaan menggunakan sistem informasi untuk membantu proses pencatatan, pengolahan data, hingga penyajian laporan secara otomatis dan real time. Bahkan di aplikasi-aplikasi kita bisa cari banyak sekali yang tinggal siap pakai, ya kan? Nah, tapi dalam konteks perusahaan tentunya kita mengacu ke sistem yang lebih solid. Nah, pada materi ini kita akan memahami bagaimana sebuah transaksi bisa berubah menjadi informasi penting yang membantu manajemen mengambil keputusan bisnis. Ada dua kata penting di sini, yaitu yang pertama adalah siklus akuntansi. Siklus artinya adalah proses yang berulang. Dalam akuntansi, proses ini dimulai dari transaksi, pencatatan jurnal, pengelompokan data, di mana dalam pengelompokan data ini misalnya masuk ke dalam buku besar hingga sampai neraca saldo. Kemudian ada penyesuaian dari neraca saldo setelah penyesuaian atau trial balance after AJP, adjusting entries, hingga menjadi laporan keuangan. Nah, proses ini terus berulang setiap periode. Contohnya, setiap hari perusahaan selalu melakukan transaksi baru, sehingga siklus akuntansinya juga terus berjalan. Gitu kan? Nah, kemudian kalau dari headline yang kita angkat ya, kita ulas headline-nya dulu. Perspektif sistem informasi yang kedua. Artinya, proses akuntansi dilihat dari sudut pandang teknologi dan pengolahan data. Jadi bukan hanya mencatat transaksi, tapi bagaimana data dikumpulkan, diproses, disimpan, diamankan, lalu diubah menjadi informasi yang berguna. Contoh, misalnya ketika kasir di minimarket melakukan transaksi, data penjualan langsung masuk ke database perusahaan secara otomatis. Manajemen bahkan bisa melihat secara langsung barang mana sih yang paling banyak laku, jumlah penjualan hariannya berapa banyak, berapa kuantiti, stok barangnya bagaimana, sampai keuntungan perusahaan. Nah, itulah peran sistem informasi dalam akuntansi modern. Nah, di bagian kanan ini nanti kita akan, kalau kita ngomongin siklus akuntansi ya, itu ada transaksi, ya kan? Nah, transaksi ini adalah aktivitas ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Seperti apa sih transaksi? Penjualan barang, pembelian perlengkapan, bayar gaji, bayar listrik, penerimaan uang dari pelanggan, itu semua transaksi. Kemudian ada jurnal. Nah, mungkin kalian sudah pernah belajar ya tentang bagaimana menjurnal pada saat akuntansi dasar satu atau dasar 2 atau pengantar akuntansi, ya kan? Dan di sana nanti terlihat akun apa yang bertambah, akun apa yang berkurang.
Contoh sederhananya, jika terjadi penjualan tunai, berarti yang bertambah apa? Masih ingat? Berarti kalau penjualan tunai bertambah kas dong, ya kan? Misalnya 10 juta, maka kasnya bertambah 10 juta di debat. Nah, kalau dari sisi lainnya apa? Pendapatan bertambah juga senilai 10 juta. Itu kalau dicatat di manual, tapi kalau secara otomatis berarti kan menggunakan software. Kemudian kalau buku besar, setelah jurnal dibuat, data dipindahkan ke buku besar. Tujuannya untuk apa sih buku besar? Buku besar memiliki tujuan agar transaksi dapat dikumpulkan atau dikelompokkan berdasarkan akunnya. Misalnya, semua transaksi kas masuklah ke akun kas. Semua transaksi penjualan juga akan masuk ke akun penjualan. Sehingga nanti akan memudahkan untuk memposting ke dalam spreadsheet dan atau neraca saldo ya. Nah, di neraca saldo, mudah-mudahan kan kalian sudah belajar sampai neraca saldo. Walaupun saya lupa ya, apakah saya pernah bertanya di kelas, sudah pernah belajar sampai membuat laporan keuangannya belum? Gitu kan ya, sederhana aja dulu. Misalnya perusahaan jasa. Nah, tujuan neraca saldo apa sih? Tujuannya untuk mengecek apakah total debit itu sama dengan total kredit, jadi seimbang, balance. Nah, kalau tidak seimbang berarti ada kemungkinan salah input atau salah hitung. Walaupun kadang-kadang seimbang pun bisa jadi salah posting, ya kan? Ya, balance balance, tapi postingnya salah akun mungkin itu terjadi. Nah, tapi setidaknya dengan adanya neraca saldo, ini meminimalisir potensi transaksi yang belum tercatat. Dan ini juga penting sebagai kontrol dari kualitas data. Dan penyesuaian, nah setelah dilakukan jurnal penyesuaian, untuk apa sih penyesuaian? Tujuannya agar laporan keuangan itu bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Contoh, kenapa ada penyesuaian misalnya di akhir periode biaya listriknya udah dipakai tapi belum dibayar. Nah, ini kan harus disesuaikan. Ada penyesuaian kendaraan, sewanya yang dibayar di muka, atau pendapatan yang masih harus diterima. Walaupun uangnya belum keluar atau belum diterima, tetapi harus dicatat. Karena akuntansi tidak hanya melihat arus kas, tapi juga kondisi ekonomi sebenarnya. Kemudian berikutnya apa? Laporan keuangan, ya enggak? Dari siklus tersebut. Nah, tahap terakhirnya adalah menghasilkan laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, perubahan modal, arus kas. Nah, laporan inilah yang nantinya digunakan manajemen untuk mengambil keputusan. Apakah perusahaannya untung atau rugi, apakah biayanya terlalu besar, apakah perlu menambah cabang, perlu ekspansi, atau apakah bisnisnya layak untuk dikembangkan. Jadi, sistem informasi akuntansi bukan sekedar angka, tapi informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi, proses akuntansi dalam sistem ini artinya adalah apa? Eh, nah, silakan nanti dirumuskan. Bisa jadi ini soal pertanyaan yang keluar di UTS. Oke. Kemudian, sebentar, sebentar ya, ini apa namanya nge-lag ya saya ini. Nah, berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Biasa saya kalau kalau dipakai Zoom mungkin sudah capek ya laptopnya. Suka rada-rada ngambek dikit. Kalau kita lihat tujuan pembelajaran dari sesi ini, kita akan melihat tujuan dari pembelajaran dari sesi ini ya. Artinya setelah mempelajari materi sistem akuntansi dalam perspektif sistem informasi, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori akuntansi, tapi juga memahami bagaimana teknologi membantu proses pengolahan informasi keuangan dalam organisasi modern saat ini, ya kan? Nah, tujuan pertamanya adalah menjelaskan konsep dasar siklus akuntansi. Nah, tujuan pertama ini adalah memahami konsep dasar siklus akuntansi dan tujuannya dalam menghasilkan sistem informasi.
Siklus akuntansi adalah rangkaian proses pencatatan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Jadi, akuntansi bukan hanya soal menghitung uang, tapi bagaimana eh, apa tadi transaksi diolah menjadi informasi yang bisa digunakan oleh perusahaan. Contoh, ketika sebuah toko melakukan penjualan, transaksi itu akan dicatat, diproses, lalu akhirnya muncul dalam laporan penjualan dan laporan laba rugi. Tujuan akhirnya menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan bisa dipercaya. Ya kan? Nah, tujuan yang kedua, mengidentifikasi tahapan siklus akuntansi. Dalam memahami tahapan siklus akuntansi dan hubungan antar tahap ini, artinya mahasiswa harus memahami bahwa proses akuntansi berjalan secara sistematis dan berurutan dimulai tadi yang kita ulas di awal, transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, hingga laporan keuangan. Setiap tahap ini saling terhubung. Kalau ada kesalahan di awal, misalnya salah input transaksi, maka tahap berikutnya juga akan ikut salah. Karena itu dalam sistem informasi akuntansi, ketelitian dan validasi sangat penting. Nah, yang ketiga, memahami peran sistem informasi. Tujuan ketiga ini adalah memahami bagaimana sistem informasi membantu mengubah data menjadi informasi yang berguna, ya kan? Di era digital sekarang, perusahaan tidak lagi mencatat semua secara manual. Banyak proses yang dibantu teknologi, ada software akuntansi, aplikasi kasir, ERP, database, dan dashboard laporan otomatis. Contoh, ketika kasir melakukan transaksi di minimarket, data penjualannya langsung masuk ke sistem. Manajemen bisa langsung lihat kan tadi stok barangnya, barang yang paling laku apa. Jadi sistem informasi membuat prosesnya menjadi lebih cepat. Nah, berikutnya adalah tujuan keempat, pengendalian internal dan teknologi informasi. Memahami pentingnya pengendalian internal dan keamanan data, ini inti dari tujuan keempat ya. Karena semakin modern sistem perusahaan, maka risiko kesalahan dan ancaman keamanan juga semakin besar. Contohnya pencurian data, manipulasi transaksi, atau kehilangan data. Karena itu perusahaan membutuhkan pengendalian. Seperti apa tuh pengendaliannya? Ini masuk di salah satu atau beberapa poin yang masuk dalam kriteria audit trail kemarin ya, adanya password, pembatasan hak akses, backup data, audit trail ya, dan otorisasi transaksi. Misalnya, staf kasir boleh melakukan input transaksi tapi tidak boleh menghapus laporan keuangan. Nanti kita pernah kan belanja ke Indomaret membatalkan dia panggil atasannya lagi atau penanggung jawab atau manajernya gitu kan. Nah, itu merupakan contoh pengendalian internal dalam sistem informasi. Nah, kemudian tujuan yang kelima, integrasi dengan sistem terkomputerisasi atau ERP. Nah, tujuan terakhir ini adalah memahami integrasi siklus akuntansi dengan sistem terkomputerisasi seperti ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu sistem yang menghubungkan seluruh bagian perusahaan dalam satu sistem terintegrasi, misalnya bagian penjualan, ke gudang, ke bagian pembelian, bagian akuntansi, dan manajemen menggunakan data yang sama. Contoh, saat terjadi penjualan, stok barang otomatis berkurang, ya kan? Laporan penjualan otomatis terupdate dan bagian keuangan langsung mengetahui pemasukan perusahaan. Inilah yang membuat proses bisnis menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Ya, kalau kita lihat ya gambaran besarnya dari siklus akuntansi. Nah, kalau dilihat secara sederhana, yang pertama alurnya adalah identifikasi dan pencatatan transaksi. Tahap awal adalah memasukkan transaksi ke dalam sistem, contohnya penjualan, pembelian, pembayaran gaji, atau penerimaan kas. Kemudian pencatatan jurnal. Nah, setelah transaksi terjadi, sistem mencatat transaksi ke jurnal. Di tahap ini akun-akun mulai diklasifikasikan. Nah, tadi ya sudah dijelaskan di awal, kemudian diposting ke buku besar. Nah, tahap ini data dipindahkan ke buku besar untuk dikelompokkan berdasarkan akun. Kas masuk ke akun kas, penjualan ke akun penjualan, beban ke akun beban, dan sebagainya. Kemudian penyusunan neraca saldo.
Ini adalah pengecekan keseimbangan debit dan kredit untuk memastikan apakah data tersebut sudah benar, tidak ada yang terlewat posting atau salah saji, ya minimal ya. Kemudian penyusunan laporan keuangan. Setelah data valid, sistem menghasilkan laporan keuangan, misalnya laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, perubahan modal, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah analisis dan pengambilan keputusan. Nah, tahap terakhir adalah penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan. Contoh, manajemen menggunakan laporan untuk mengevaluasi kinerja, menentukan strategi. Oh, kalau ternyata barang-barang ini sudah 2 bulan di display tapi nggak laku, berarti di sini tidak konsumennya nggak minat sama ini. Makanya kalau kita perhatikan ada beberapa minimarket eh, sama-sama minimarket, tapi kadang-kadang ada beberapa produk yang beda dia display ya, nggak semuanya ada, nggak semuanya sama. Dan ini penting untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu ada proses umpan balik dan pengendalian. Artinya, sistem tidak berhenti hanya sampai laporan dibuat. Tetapi informasi tadi digunakan untuk evaluasi, perbaikan proses, dan peningkatan pengendalian internal. Contoh, jika ditemukan kesalahan pencatatan yang sering terjadi, perusahaan bisa memperbaiki prosedur input data atau memberikan pelatihan kepada karyawan. Ya kan? Nah, kemudian inti dari pembelajaran ini adalah bagaimana siklus akuntansi bekerja dalam sistem informasi sehingga menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, karena informasi yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik. Ya, jadi setelah kita memahami bahwa pembelajaran ini tidak hanya fokus pada teori akuntansi, tapi juga bagaimana teknologi membantu proses bisnis menjadi lebih efektif, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan organisasi. Oke, berikutnya adalah tentang fenomena ya, fenomena dari transaksi ke informasi. Nah, kita akan melihat fenomena yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tanpa sadar, hampir setiap hari kita menggunakan sistem informasi akuntansi. Contoh belanja online, transfer bank, menggunakan QRIS, e-wallet, atau memesan makanan lewat aplikasi. Semua aktivitas itu bukan hanya transaksi biasa, tapi di baliknya terdapat proses akuntansi dan sistem informasi yang bekerja secara otomatis. Dari transaksi ke informasi. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan, pengguna akan berubah menjadi data, lalu diproses sistem menjadi informasi yang berguna. Jadi, sistem informasi akuntansi bekerja seperti penghubung antara aktivitas bisnis, data transaksi, hingga menjadi laporan keputusan, menjadi laporan keuangan dan keputusan bagi pihak manajemen. Tanpa sistem informasi, perusahaan akan kesulitan mengelola jutaan transaksi secara tepat dan akurat. Ya kan? Kita pernah belanja online pakai e-wallet kan? Nah, contoh-contoh ketika kita belanja online, ya memang kita namanya belanja, apalagi sekarang ya nggak dimanapun rata-rata lebih mudahnya ya pasti umumnya ya pakai QRIS ya kan. Di samping juga meminimalisir adanya fraud di tingkat sales atau bagian penjual. Nah, kemudian jadi kalau kita perhatikan ya alur-alur tadi di bagian penjualan itu kan ada transaksi yang dilakukan, data transaksi dicatat, diproses oleh sistem, informasinya dihasilkan. Nah, setiap transaksi ini berarti apa? Adalah data. Setiap data yang diproses dengan benar akan menjadi informasi. Berarti data mentah sebenarnya belum terlalu berguna, tetapi ketika data tersebut diproses melalui sistem yang baik, maka datanya berubah menjadi informasi yang bernilai. Nah, disinilah peran utama dari sistem informasi akuntansi. Mengapa ini penting? Yang pertama, alasan pertama adalah kecepatan.
Sistem informasi memungkinkan informasi keuangan tersedia secara real time, artinya perusahaan tidak perlu menunggu lama untuk melihat kondisi bisnis. Contoh, pemilik toko bisa langsung melihat total penjualan kan hari ini hanya lewat dashboard di handphonenya. Alasan kedua, akurasi. Sistem membantu mengurangi kesalahan pencatatan dan perhitungan manual. Kalau semua dihitung manual bisa dibayangkan, resiko salah hitungnya besar, datanya bisa ketuker, atau ada informasi yang terlewat, ada transaksi yang terlewat. Apa ke skip gitu ya. Apalagi kalau misalkan terpaksa harus manual, apakah karena mati lampu kah, atau ada error di sistem dan lain-lain. Jadi dengan sistem proses menjadi lebih konsisten dan otomatis. Alasan ketiga adalah keandalan dan keamanan. Data perusahaan merupakan aset penting sehingga harus dijaga. Karena itu, sistem biasanya dilengkapi password, backup data, hak akses pengguna, dan audit trail. Tujuannya agar data aman, tidak mudah dimanipulasi, dan terpercaya. Kemudian alasan berikutnya efisiensi. Otomatisasi membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan lebih hemat biaya. Contohnya, kalau dulu laporan dibuat manual berjam-jam, sekarang sistem bisa menghasilkan laporan hanya dalam beberapa detik dan tentunya mendukung strategi bisnis. Informasi yang berkualitas membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik. Contohnya, dari data penjualan, perusahaan bisa mengetahui, ya tadi, produk yang paling laku, waktu penjualan tertinggi, jam-jam tertentu, untuk penjualan apa biasanya lakunya, produk apa pada jam tersebut, dan mungkin beberapa produk lainnya lakunya pada jam-jam tertentu lainnya, sehingga terlihat polanya. Atau bisa juga terlihat dari pola tanggal. Jadi bukan hanya dari jam, tapi dari tanggalnya. Tanggal muda, tanggal tua, apa sih yang paling sering laku? Ya, atau kebiasaan pelanggan. Nah, informasi ini penting untuk strategi pemasaran dan pengembangan bisnis. Di data, eh, ada data di sini ya. Terlihat bahwa 87 perusahaan perusahaan menganggap kualitas data keuangan sangat penting untuk pengambilan keputusan strategis. Artinya, sebagian besar perusahaan modern sangat bergantung pada kualitas informasi. Karena keputusan bisnis yang baik hanya bisa dihasilkan dari data yang baik. Jadi, menurut kalian, informasi apa yang bisa dihasilkan oleh sistem setelah transaksi dilakukan? Ini bisa jadi bahan diskusi nanti ya. Macam-macam kan jawabannya nanti bisa macam-macam. Oke, berikutnya kita masuk ke komponen sistem informasi akuntansi. Kita akan membahas komponen utama dalam sistem informasi akuntansi. Nah, kalau diibaratkan sistem informasi akuntansi itu sebuah tim kerja, ya kan? Sistem tidak bisa berjalan hanya dengan satu bagian saja, tapi membutuhkan beberapa komponen yang saling terhubung dan saling mendukung. Makanya disebut sistem kan. Jadi keberhasilan sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga manusia, prosedur, data, dan pengendalian. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang bekerja secara terintegrasi untuk mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan. Artinya, transaksi bisnis yang awalnya hanya berupa data mentah akan diproses oleh sistem menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Contoh, data penjualan harian diolah menjadi laporan penjualan bulanan yang digunakan manajemen untuk mengevaluasi bisnis. Nah, bisa jadi ini diangkat jadi soal TS. Kita lihat komponen pertama. Kita udah pernah ulas ini sebenarnya ya. Kita singgung cepat aja. People atau manusia. Komponen pertamanya adalah manusia. Walaupun sistem sudah canggih, manusia tetap menjadi bagian paling penting. Karena manusia adalah pengguna sistem, penginput data, pengawas prosesnya, sekaligus pengambil keputusan. Contohnya siapa aja sih di sini? Staf akuntansi, manajer, auditor, analis, admin sistem, hingga pemimpin perusahaan, ya kan? Mereka semua menggunakan informasi yang dihasilkan sistem. Karena itu, kemampuan dan ketelitian pengguna sangat mempengaruhi kualitas informasi. Kalau staf salah memasukkan nominal transaksi, maka laporan yang dihasilkan juga salah. Jadi secanggih apapun sistemnya, kalau penggunanya tidak teliti, hasilnya tetap tidak optimal.
Kemudian yang kedua, prosedur adalah aturan atau langkah-langkah yang digunakan untuk menjalankan sistem. Tujuannya untuk apa sih? Agar teratur, konsisten, efisien, dan sesuai aturan. Contoh, prosedur input transaksi, prosedur persetujuan pembayaran ada alurnya kan? Prosedur backup data, pembuatan laporan. Coba dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada transaksi di atas 10 juta, harus disetujui manajer terlebih dahulu kan? Nah, ini adalah contoh prosedur dalam sistem informasi. Kemudian yang ketiga adalah data. Data merupakan bahan dasar utama dalam sistem informasi, berasal dari transaksi penjualan, pembelian, apalagi pembayaran, terus apalagi data pelanggan. Nah, itu data ya. Apalagi data stok barang dan aktivitas bisnis lainnya. Kualitas dari data sangat menentukan kualitas informasi. Masih ingat dengan istilah yang dikenal dalam sistem informasi, garbage in, garbage out. Artinya, kalau data yang masuk salah, maka informasi yang disajikan atau dihasilkan juga salah. Karena itu, perusahaan harus memastikan datanya akurat, lengkap, relevan, dan tepat waktu. Kemudian komponen keempat, software atau perangkat lunak adalah aplikasi yang digunakan ya untuk memproses data menjadi informasi. Macam-macam ya, ada aplikasi akuntansi, ERP, sistem kasih, dashboard laporan, software database, lain-lain. Ini akan membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, otomatis, dan akurat. Ya kan? Biasanya digunakan untuk apa? Contohnya, mencatat transaksi, mengurangi stok barang, kemudian menghitung pendapatan, dan memperbarui laporan keuangan. Komponen berikutnya adalah hardware. Nah, alat fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem. Seperti apa sih hardware itu? Ada komputer, server, printer, scanner, mesin kasir, dan perangkat penyimpanan data. Ya kan? Kalau software itu adalah otaknya, maka hardware adalah alat yang membantu sistem bekerja. Tanpa hardware, software tidak bisa dijalankan. Nah, selanjutnya, komponen yang keenam, terakhir, internal control atau pengendalian internal adalah bagian yang sangat penting dalam sistem informasi akuntansi. Tujuannya untuk menjaga keamanan data, mencegah kesalahan, mencegah kecurangan, dan memastikan sistem berjalan sesuai aturan. Contohnya apa sih di dalam pengendalian internal? Penggunaan password, pembatasan hak akses, backup data, audit trail, dan otorisasi transaksi. Misalnya, staf kasir hanya boleh input transaksi, tapi nggak boleh tadi hapus laporan keuangannya atau menghapus penjualan. Nah, itu adalah bentuk dari pengendalian internal. Jadi fungsinya dibagi dalam beberapa layer, kan? Nah, di gambar ini terlihat, ya di bagian tengah terlihat seluruh komponen saling terhubung, mengelilingi sistem informasi akuntansi. Artinya semua komponen harus bekerja sama. Kalau salah satu komponen bermasalah, maka kualitas sistem juga akan terganggu. Nah, keterkaitan komponen, bahwa seluruh komponen ini saling bergantung satu sama lain. Misalnya, softwarenya bagus tapi datanya salah. Hardware bagus tapi prosedurnya buruk. Maka informasi yang dihasilkan tetap tidak berkualitas. Karena itu semua komponen harus berjalan seimbang. Jadi, tujuan utama sistem informasi akuntansi yaitu menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Nantinya, informasi ini akan digunakan untuk keputusan operasional, keputusan taktis, maupun keputusan strategis. Misalnya, laporan penjualan itu berguna untuk apa sih? Bisa untuk menentukan target, evaluasi performa dari tenaga penjual, ataupun dari toko-toko. Kalau misalkan tokonya banyak ya, atau cabangnya banyak. Dan menentukan strategi pemasaran. Jadi, informasi akuntansi akan membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, berikutnya adalah siklus pokok dalam SIA. Kalau sebelumnya kita membahas komponen SIA, sekarang kita akan melihat bagaimana sistem itu bekerja secara berurutan dari awal sampai menghasilkan informasi keuangan. Jadi bisa dibilang slide ini menjelaskan alur kerja dari sistem informasi akuntansi. Disebut siklus karena proses ini terjadi terus-menerus dan berulang. Setiap hari perusahaan selalu menerima transaksi baru. Karena itu prosesnya eh, ada pencatatan, pengolahan, hingga pelaporan. Juga terus berjalan secara berulang dalam sistem.
Apa itu siklus? Siklus akuntansi adalah proses berulang yang dimulai dari transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan. Artinya setiap transaksi bisnis akan melewati beberapa tahapan sebelum menjadi informasi yang siap digunakan. Contoh, ketika perusahaan melakukan penjualan, transaksi dicatat, diproses, dikelompokkan, diverifikasi, lalu akhirnya muncullah di dalam laporan keuangan. Nah, tujuan dari siklus sendiri apa sih? Mencatat transaksi secara sistematis, artinya semua transaksi dicatat secara teratur dan tidak ada yang terlewat. Yang kedua, menghasilkan laporan keuangan yang andal. Laporan yang dihasilkan harus akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, mendukung pengendalian internal. Sistem membantu perusahaan mengontrol proses bisnis dan mengurangi kesalahan. Kesalahannya diminimalisir ya, walaupun mungkin tidak bisa dibuat zero ya kan. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi untuk menentukan tujuan atau langkah-langkah dalam strategi bisnis. Nah, berikutnya adalah 6 tahap siklus pokok dalam SIA. Tahap pertama adalah identifikasi dan pencatatan transaksi. Nah, di tahap ini perusahaan mengumpulkan dan mencatat semua aktivitas bisnis. Contohnya penjualan, pembelian, pembayaran gaji, penerimaan kas, atau pembayaran utang. Nah, transaksi ini menjadi data awal dalam sistem. Tahap kedua, pencatatan jurnal. Setelah transaksi diidentifikasi, sistem mencatat transaksi ke jurnal, ya kan? Jurnal adalah tempat pencatatan transaksi secara kronologis karena disusun berdasarkan tanggal, berdasarkan waktunya. Disinilah digunakan prinsip double entry. Ya, kemarin ya, teknik pembukuan berpasangan. Setiap transaksi minimal mempengaruhi dua akun, yaitu debit dan kredit. Contoh, tadi kan sudah ya, yang penjualan apa ada penjualan masuk cash tunai 10 juta, apa yang bertambah, ya kan? Kemudian posting ke buku besar setelah dicatat di jurnal dipindahkan ke buku besar. Tujuannya apa tadi? Agar transaksi dikelompokkan berdasarkan akunnya. Nah, tahap ini nanti akan membantu perusahaan ya melihat saldo masing-masing akun. Jadi proses dari setiap transaksi harian diakumulasi. Nah, nanti terlihat bagaimana bisa terakumulasi menjadi saldo akhir. Nah, berikutnya penyusunan neraca saldo. Untuk pengecek apakah total debit sama kreditnya seimbang, ya kan? Kalau tidak seimbang berarti ada kemungkinan kesalahan pencatatan. Lalu yang terakhir adalah laporan keuangan. Setelah data dianggap benar, sistem akan menghasilkan laporan keuangan. Contohnya laporan laba rugi, neraca, dan sebagainya. Tadi sudah kita singgung ya. Bentar. Kemudian masih di tahap 6 ya, analisis dan pengambilan keputusan. Tahap terakhir adalah analisis dan pengambilan keputusan. Informasi keuangan dianalisis untuk membantu manajemen menentukan strategi bisnis. Contoh, apakah perusahaannya untung atau rugi, apakah perlu menambah cabang, apakah biayanya terlalu besar, atau apakah penjualannya perlu ditingkatkan. Oh, barang ini laris, berarti stoknya harus ditingkatkan. Kalau kemarin batas limit stoknya hanya 10, nanti harus ditambah stoknya per minggu jadi berapa gitu ya. Jadi arah panah ini dari gambar tersebut yang terus bergeser memperlihatkan suatu siklus yang menunjukkan bahwa proses ini berlangsung terus-menerus. Artinya, setiap kali ada transaksi baru, maka siklus akuntansi akan berjalan lagi dari awal. Nah, manfaat dari si apa sih? Lebih cepat. Tadi udah disinggung sebenarnya ya, sistem membuat proses akuntansi menjadi lebih cepat karena banyak pekerjaan dilakukan otomatis. Contoh, laporan penjualan harian bisa langsung muncul tanpa harus menghitung manual. Lebih akurat, sistem membantu mengurangi kesalahan pencatatan dan perhitungan karena perhitungan dilakukan otomatis oleh sistem. Datanya terintegrasi, semua data tersimpan dalam satu sistem sehingga lebih konsisten dan mudah dipantau. Terintegrasikan, informasinya relevan. Sistem menghasilkan informasi yang membantu manajemen mengambil keputusan strategis, datanya udah pasti, ya kan? Lalu apa sih inti dari siklusia ini? Yaitu data transaksi diproses oleh sistem menjadi informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, dan mendukung pengambil keputusan.
Tanpa siklus yang baik, informasi tidak akan berkualitas. Tanpa informasi yang berkualitas, keputusan bisa salah arah. Artinya, bisnis yang baik sangat bergantung pada kualitas informasi yang dihasilkan. Misalnya, minimarket melakukan ribuan transaksi setiap hari. Kalau manual, kebayang tidak? Makan waktu, beresiko, sulit dikontrol. Tapi dengan SIA, transaksinya langsung otomatis, langsung terupdate stoknya, laporan penjualannya tersedia, pemilik bisa memantau bisnis secara real time, ya kan? Ya, saya sih yakin ya kalau sebenarnya secara eh, teori kalian semua sudah memahami ini ya, karena kalian memang pure siswo, gitu kan? Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana sistem akuntansi bekerja dari sudut pandang sistem informasi. Kalau sebelumnya kita membahas siklus akuntansi, sekarang kita akan memahami bahwa SIA sebenarnya bekerja seperti sebuah sistem. Bentar ya. Nah, sebuah sistem ini memiliki input, proses, dan output, ya kan? Atau disebut IPO. Nah, model ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana data diubah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, SIA dalam perspektif sistem informasi artinya kita melihat sistem informasi akuntansi bukan hanya sebagai alat pencatatan keuangan, tapi sebagai sistem pengolahan informasi. Sistem ini menerima data, memproses data, menyimpan data, lalu menghasilkan output berupa informasi keuangan. Apa sih itu SIA? SIA adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan yang relevan, andal, dan tepat waktu. Tujuan akhirnya adalah membantu pengambilan keputusan. Dari tadi kita apa sering menyinggung tentang apa itu SIA, ya kan? Jadi inti utama SIA adalah mengubah data menjadi informasi yang bernilai. Berikutnya adalah karakteristik SIA. Karakteristik utama sistem informasi akuntansi yang pertama terintegrasi. Sistem yang baik harus terintegrasi, artinya seluruh data dan proses saling terhubung dalam satu sistem. Contoh, bagian penjualan melakukan transaksi, maka stok barang otomatis berkurang. Data keuangan otomatis terupdate dan laporan penjualan langsung berubah. Yang kedua, akurat dan andal. Sistem harus menghasilkan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Karena keputusan bisnis yang baik hanya bisa dibuat dari informasi yang akurat. Kemudian yang ketiga, tepat waktu. Informasi harus tersedia saat dibutuhkan. Kalau laporan terlambat, maka keputusan juga bisa terlambat. Contohnya, ketika manajemen perlu mengetahui penjualan harian secara cepat agar bisa mengambil tindakan. Misalnya ada satu kejadian pencurian atau kehilangan. Nah, ini kan perlu informasi before dan after kan, before dan after dalam konteks accident tersebut. Kemudian yang keempat relevan. Informasi yang dihasilkan harus sesuai kebutuhan pengguna. Artinya informasinya harus benar-benar proses bisnis dan pengambilan keputusan serta aman. Sistem harus menjaga keamanan data karena data perusahaan merupakan aset penting. Ya tadi ya, seperti penggunaan password, backup data, akses pengguna, dan perlindungan database. Nah, kalau kita lihat di tengah ini ada model IPO, input, proses, output. Bagian utama slide ini adalah tentang model IPO dalam sistem informasi akuntansi. Kita lihat alurnya. Yang pertama di bagian input. Input adalah data yang masuk ke dalam sistem. Contohnya transaksi penjualan, pembelian, pembayaran, penerimaan kas, dan data pelanggan. Selain transaksi, ada juga master data, serta dokumen pendukung seperti faktur dan bukti pembayaran. Jadi, semua aktivitas bisnis menjadi sumber data awal dalam sistem. Kemudian, berikutnya di bagian proses. Ini ya. Nah, di bagian proses, setelah data masuk, sistem mulai memproses data tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa tahapan dalam proses. Yang pertama pencatatan. Sistem mencatat transaksi ke dalam jurnal. Kemudian yang kedua klasifikasi. Dikelompokkan berdasarkan akun. Kelompok besar ya, akun kas penjualan, akun beban, dan lain-lain. Dan yang ketiga pengikhtisaran.
ini sistem meringkas data ke dalam buku besar. Lalu pengolahan, sistem melakukan perhitungan, penyesuaian, dan pengolahan data. Yang kelima adalah validasi dan penyimpanan. Sistem memvalidasi data lalu menyimpannya ke database. Tujuannya agar data aman, konsisten, dan mudah diakses. Nah, di bagian bawah proses terdapat database terintegrasi. Artinya seluruh data perusahaan tersimpan dalam satu sistem terpusat. Jadi ada satu sistem pusat ya. Keuntungannya datanya lebih konsisten, lebih aman, dan lebih mudah dicari. Nah, berikutnya adalah bagian output. Setelah diproses, sistem menghasilkan output berupa informasi. Output inilah yang digunakan perusahaan. Contohnya, untuk apa sih? Yang pertama, outputnya laporan keuangan. Contohnya, laporan laba rugi, neraca, arus kas, perubahan modal, dan lain-lain. Yang kedua, laporan manajerial. Selain laporan keuangan, sistem juga menghasilkan laporan bagi manajer atau eh, pihak manajemen. Misalnya laporan penjualan, persediaan, laporan biaya, dan sebagainya. Kemudian, dashboard dan KPI. Sistem modern juga menghasilkan dashboard visual dan KPI, tujuannya untuk membantu monitoring kinerja perusahaan secara real time. Yang keempat, informasi untuk keputusan. Output terakhir adalah informasi untuk pengambilan keputusan, digunakan untuk keputusan operasional, taktis, maupun strategis. Dan dari keseluruhan proses tersebut, terdapat feedback atau umpan balik. Artinya, informasi yang dihasilkan digunakan untuk evaluasi, perbaikan proses, dan peningkatan pengendalian. Jadi, sistem harus diperbaiki berdasarkan hasil yang diperoleh. Nah, kalau kita ambil beberapa contoh nyata ya, contoh-contoh sederhana, misalnya customer melakukan pembayaran 1 juta melalui transfer. Lalu sistem akan mencatat transaksi, mengklasifikasikannya ke akun kas, memperbarui buku besar, dan menghasilkan laporan arus kas otomatis. Iya kan? Setelah itu manajemen melihat laporan tersebut untuk mengambil keputusan. Jadi siap mengubah data tersebut menjadi informasi menjadi sebuah nilai yang berguna untuk pengambilan keputusan. Artinya, nilai utama sistem informasi akuntansi bukan hanya pada pencatatan data, tapi pada kemampuannya membantu organisasi mengambil keputusan yang tepat. Nah, berikutnya, nah, berikutnya adalah database terintegrasi dan ERP dalam SIA. Terkait dengan ini, kita akan membahas salah satu teknologi yang sangat penting dalam sistem informasi akuntansi modern, yaitu database terintegrasi dan ERP. Di era digital saat ini, perusahaan tidak bisa lagi bekerja dengan data yang terpisah-pisah. Karena itu, perusahaan membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan seluruh bagian bisnis agar data dapat mengalir secara real-time, konsisten, akurat, dan terintegrasi. Database terintegrasi dan ERP ini menjadi fondasi penting dalam sistem informasi akuntansi modern. Tujuannya agar seluruh bagian perusahaan menggunakan data yang sama, proses bisnis lebih efisien, dan informasi bisa diakses dengan cepat. Apa sih itu database terintegrasi? Database terintegrasi adalah basis data tunggal yang digunakan bersama oleh seluruh bagian dalam organisasi. Artinya, semua departemen mengambil data dari sumber yang sama. Misalnya, bagian penjualan, gudang, dan keuangan menggunakan database yang sama. Jadi, ketika terjadi penjualan, stok barangnya langsung berkurang, laporan keuangannya langsung berubah, dan data pelanggan langsung tersimpan otomatis. Semua bagian bisa melihat data yang sama secara real time. Nah, manfaat database terintegrasi apa? Yang pertama, satu data, banyak modul. Artinya satu data bisa digunakan oleh banyak bagian perusahaan. Jadi tidak perlu input data berulang-ulang. Yang kedua, mengurangi redundansi data. Redundansi atau data ganda atau pengulangan. Sistem terintegrasi membantu mengurangi duplikasi data sehingga data lebih rapi dan konsisten. Yang ketiga, meningkatkan konsistensi dan kualitas data. Karena semua menggunakan sumber data yang sama, maka risiko perbedaan data menjadi lebih kecil. Nah, tadi kan sumbernya sama semuanya.
Yang keempat, mendukung pelaporan real time. Nah, laporan dapat diperbarui secara otomatis saat transaksi terjadi. Jadi, manajemen bisa melihat nih kondisi bisnis secara langsung. Mengapa sih ini penting dalam SIA? Terdapat beberapa alasan mengapa database terintegrasi penting dalam SIA. Ya tadi, data konsisten, semua bagian perusahaan menggunakan data yang sama dan terbaru, jadi tidak ada perbedaan data antar departemen. Proses efisien, sistem membantu mengurangi pekerjaan berulang dan mempercepat proses bisnis lebih tepat waktu. Tiga, kontrolnya lebih baik karena semua data terhubung, maka pengendalian internal dan audit menjadi lebih mudah dilakukan. Informasi real time, manajemen bisa memantau kondisi bisnis secara cepat dan akurat. Integrasi menyeluruh, semua fungsi bisnis saling terhubung, dari penjualan, pembelian, persediaan, hingga keuangan. Nah, kalau kita lihat di bagian tengah, itu ada contoh integrasi modul dalam sistem ERP. Jadi sistem yang menghubungkan seluruh proses bisnis dalam satu platform. Ini ada yang pertama bagian penjualan ya. Dalam database integrasi, modul penjualan menangani order pelanggan, faktur penjualan, dan piutang usaha. Kemudian yang kedua, bagian purchasing atau pembelian. Modul pembelian menangani order pembelian, faktur pembelian, dan hutang usaha. Kemudian bagian persediaan atau inventory. Nah, modul persediaan mengelola stok barang, barang masuk, barang keluar, dan saldo persediaan. Yang keempat, bagian finance menghasilkan jurnal otomatis, buku besar, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kemudian bagian aktiva tetap ini mengelola pencatatan aset, penyusutan, dan nilai buku aset perusahaan. Nah, bagian sumber daya manusia atau HR ini mengelola data karyawan, penggajian, dan beban tenaga kerja. Terdapat poin penting dengan ERP ini. Setiap transaksi di satu modul otomatis mempengaruhi data di modul lain. Artinya, sistem bekerja secara otomatis dan saling terhubung. Jadi tidak ada input ulang, tidak ada data terpisah, dan prosesnya jadi lebih cepat. Saya bisa. Nah, ini ya contoh nyata bagaimana ERP bekerja, transaksi, misalnya langkah pertama dari transaksi, pelanggan beri barang senilai 10 juta. Langkah kedua penjualan, sistem otomatis buat faktur penjualan dan mencatat piutang usaha, ya kan? Langkah ketiga, persediaan, stok barang langsung berkurang otomatis di sistem inventory. Langkah keempat, di bagian finance, sistem otomatis membuat jurnal penjualan di buku besar. Dan yang kelima, bagian laporan keuangan dan dashboard langsung diperbarui secara real time. Nah, kalau lihat di slide ini ya, di bagian kiri bawah ini ada contoh software ERP populer yang banyak digunakan perusahaan seperti SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft Dynamics, Odoo, dan Accurate. Software-software ini membantu perusahaan mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu sistem. Jadi inti pembelajarannya adalah apa? Database terintegrasi dan ERP merupakan fondasi penting sistem informasi akuntansi modern. Karena sistem ini membantu menghasilkan informasi yang andal, tepat waktu, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Misalnya, sebuah supermarket besar memiliki ribuan produk, banyak cabang, dan transaksi setiap hari. Kalau data tiap bagian terpisah, maka stoknya bisa berbeda, laporannya bisa terlambat, dan keputusan bisa lambat dan tidak akurat. Dengan ERP, semua cabang terhubung, data langsung sinkron, dan manajemen bisa membantu seluruh bisnis secara real time. Hasil akhirnya adalah prosesnya lebih efisien, datanya lebih akurat, informasi lebih cepat, dan keputusan bisnis menjadi lebih tepat. Oke, berikutnya, alur data transaksi dalam SIA. Kalau sebelumnya kita membahas komponen dan siklus SIA, sekarang kita fokus melihat bagaimana data mengalir dari awal sampai akhirnya menjadi informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi, slide ini menjelaskan perjalanan sebuah data di dalam sistem.
Alur data transaksi dalam SIA, data transaksi ini tidak langsung menjadi laporan keuangan, tapi harus melewati beberapa tahapan, yaitu dicatat, diproses, disimpan, lalu diolah menjadi informasi. Nah, proses inilah yang disebut alur data transaksi. Nah, di sisi kiri terdapat sumber data yang masuk ke dalam sistem. Artinya semua data dalam SIA berasal dari aktivitas bisnis perusahaan. Pertama, transaksi eksternal adalah transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan, misalnya pelanggan, supplier, bank, pemerintah, atau investor. Misalkan perusahaan membeli barang dari supplier atau menerima pembayaran dari pelanggan. Yang kedua, sumbernya transaksi internal. Selain eksternal, ada juga transaksi internal, yaitu aktivitas yang terjadi dalam perusahaan sendiri. Contoh, pemindahan persediaan, penggajian, penggunaan perlengkapan, atau distribusi barang antar divisi. Kemudian berikutnya adalah dokumen sumber. Setiap transaksi biasanya memiliki dokumen pendukung seperti faktur, kwitansi, formulir, kontrak, dan bukti kas. Dokumen ini menjadi bukti bahwa transaksi benar-benar terjadi. Nah, di bagian sisi berikutnya di bawah kiri ya, ada kualitas data. Kualitas data yang harus dijaga dalam sistem informasi yang pertama adalah akurat. Data harus benar dan bebas dari kesalahan. Kemudian lengkap, semua informasi penting harus tercatat. Tepat waktu, harus tersedia saat dibutuhkan, relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna, konsisten, harus sama di seluruh bagian sistem, aman. Berarti data harus terlindungi dari kehilangan atau penyalahgunaan. Berikutnya adalah alur data transaksi. Yang pertama dari kejadian bisnis. Nah, tahap pertama ini adalah kejadian bisnis. Artinya, terjadi aktivitas ekonomi dalam perusahaan. Contohnya, penjualan barang, pembelian bahan baku, pembayaran gaji, atau penerimaan kas. Yang kedua, pencatatan. Setelah transaksi terjadi, data mulai dicatat, bisa dilakukan manual atau otomatis melalui sistem. Nah, contoh transaksi penjualan langsung masuk ke aplikasi. Nah, berarti kan ini secara sistem ya. Yang ketiga, input ke sistem. Data yang sudah dicatat kemudian masuk ke sistem melalui aplikasi, komputer, langsung di-scan, atau mungkin dengan perangkat digital lainnya. Yang keempat adalah pemrosesan. Setelah masuk ke sistem, data mulai diproses. Di tahap ini, sistem melakukan klasifikasi, perhitungan, validasi, dan pengolahan data. Contoh, sistem menghitung total penjualan harian secara otomatis. Nah, itu karena sudah ada di sistem kan. Kemudian, penyimpanan. Setelah diproses, data disimpan dalam database terintegrasi. Tujuannya agar data aman, mudah dicari, dan dapat digunakan kembali kapan saja. Yang terakhir, output informasi. Tahap terakhir ini menghasilkan output informasi. Data yang sebelumnya masih mentah, sekarang berubah menjadi informasi yang siap digunakan. Nah, kemudian di bagian bawah dari alur data transaksi ini ada database terintegrasi. Artinya, seluruh data tersimpan dalam satu sistem pusat yang digunakan bersama oleh seluruh modul perusahaan. Keuntungannya, datanya lebih konsisten, tidak ada input ganda, ada informasi, dan informasi yang lebih cepat diperbarui. Nah, selanjutnya adalah pengguna informasi. Pengguna informasi yang dihasilkan sistem. Pertama, manajemen puncak. Manajemen puncak menggunakan informasi untuk menentukan strategi, membuat kebijakan, mengambil keputusan besar bagi perusahaan. Yang kedua siapa? Manajer. Menggunakan informasi untuk perencanaan, pengawasan, dan pengendalian operasional. Dan juga bisa bagi manajer ini dari informasi tersebut ada KPI untuk penilaian performa pegawai. Kemudian staf operasional menggunakan informasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagi pihak luar atau eksternal seperti investor, kreditor, dan pemerintah juga membutuhkan informasi keuangan perusahaan. Nah, contoh dari output informasi, misalnya laporan keuangan, ya kan? Kalau nanti ditanya contoh dari output
informasi laporan keuangan. Macam-macam ya, ada laporan rugi, perubahan modal, arus kas, lacak. Kemudian laporan manajerial untuk evaluasi dan pengendalian bisnis. Dashboard, sistem modern menampilkan visualisasi atau mockup data secara real time. Laporan kepatuhan digunakan untuk audit, untuk pajak, dan kebutuhan bagi regulator. Informasi untuk keputusan. Semua output tadi akhirnya digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis. Nah, kalau apa namanya? Laporan kepatuhan misalnya perusahaan tersebut bergerak di bidang produksi sesuatu yang masuk kategori B3 atau limbah berbahaya. Nah, dia harus punya laporan proper gitu kan. Nah, ini kan terkait sama regulasi, ya kan? Jadi, inti alur data ini adalah semakin baik kualitas data di setiap tahap, maka semakin baik juga informasi yang dihasilkan. Semakin baik informasi, maka keputusan yang diambil juga akan semakin tepat. Misalnya, restoran menerima ratusan transaksi setiap hari. Kalau data transaksi dicatat dengan baik, kalau tidak dicatat dengan baik, ya stoknya bisa salah, laporan penjualan tidak akurat, keputusan pembelian bahan baku juga bisa keliru, meleset. Kenapa beli ini? Harusnya kan enggak, yang dibeli bukan yang ini gitu kan. Karena yang barang yang ini atau stok bahan baku sayuran yang ini masih ada, tapi harusnya bahan yang ini yang habis. Oh, bisa gawat itu kan. Bisa banyak meleset anggaran dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah diagram sistem akuntansi modern. Nah, di sini kita melihat gambaran utuh bagaimana sistem informasi akuntansi modern bekerja. Kalau sebelumnya kita bahas komponen, alur data, dan ERP, maka sekarang semuanya digabungkan dalam satu diagram besar. Slide ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi modern bukan hanya soal pencatatan transaksi, tapi merupakan kombinasi dari manusia, proses, teknologi, data, dan pengendalian internal. Sistem akuntansi modern bekerja sebagai sebuah ekosistem yang saling terhubung. Artinya, setiap bagian saling mendukung untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, aman, dan dapat dipercaya. Nah, kita lihat yang pertama, input atau sumber data. Terdapat sumber data atau input yang masuk ke dalam sistem. Nah, transaksi penjualan, pembelian, ini tadi sudah kan, tapi sekarang adalah gambaran besarnya yang mengintegrasikan dari ke semua fase yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian transaksi kas dan bank, misalnya penerimaan kas, pembayaran, transfer bank, dan transaksi keuangan lainnya. Kemudian transaksi persediaan berhubungan dengan barang masuk, barang keluar, dan pengelolaan stok. Transaksi aset tetap, pembelian kendaraan, penyusutan aset, dan pencatatan aset perusahaan. Transaksi SDM dan payroll meliputi gaji, tunjangan, bonus, potongan karyawan. Kemudian proses, ini dari sistem akuntansi. Setelah data masuk, sistem mulai memproses data tersebut dari pencatatan, transaksi dicatat secara sistematis ke dalam jurnal, kemudian klasifikasi, kemudian ada perhitungan saldo, posting, rekapitulasi data, validasi, sistem memeriksa akurasinya, konsistensi, dan kelengkapan data. Tujuannya agar kesalahan bisa diminimalkan. Nah, bagian penyimpanan setelah valid data disimpan dalam database terintegrasi yang aman. Kemudian teknologi dan infrastruktur. Sebentar. Bentar ya. Nah,
Kemudian teknologi dan infrastruktur ya. Ini terdapat teknologi dan infrastruktur yang mendukung sistem, yaitu apa ini? Cloud atau on-premise ya. Sistem ini bisa disimpan di server internal perusahaan atau di cloud. Misalnya pakai OneDrive gitu. Kemudian database terintegrasi. Seluruh data perusahaan tersimpan dalam satu database pusat. Keamanan data, sistemnya dilengkapi password, enkripsi, backup, dan perlindungan keamanan lainnya. Aplikasi ERP membantu mengintegrasikan seluruh proses bisnis, hardware, dan network meliputi komputer, server, jaringan internet, dan perangkat pendukung lainnya. Kemudian dari sisi kanan, yaitu output informasi, setelah diproses, sistem menghasilkan output berupa informasi, yaitu laporan keuangan, laporan manajerial, ya kan, bisa analisis digunakan untuk analisis bisnis, evaluasi produk, evaluasi pelanggan, dan evaluasi cabang untuk laporan manajerial. Kemudian dashboard dan KPI, informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, berikutnya adalah internal control. Pengendalian internal yang menjaga sistem tetap tetap aman dan terpercaya. Yang pertama, adanya otorisasi. Setiap transaksi harus memiliki persetujuan sesuai wewenang. Itu ya makna dari otorisasi. Kemudian yang kedua, pemisahan tugas. Pekerjaan dibagi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Misalnya orang yang menerima uang tidak boleh sekaligus menerima. Yang juga membuat laporan auditnya. Dokumentasi. Semua transaksi harus memiliki dokumen pendukung yang jelas, akses dan keamanan, mengatur hak akses pengguna agar datanya tetap aman, monitoring dan audit. Nah, perusahaannya harus melakukan audit, review, dan evaluasi sistem secara berkala. Berikutnya adalah beberapa manfaat dari SIA modern. Informasinya akurat dan tepat waktu. Sistem menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua, efisiensi. Ya kan, banyak proses menjadi otomatis sehingga pekerjaan lebih efisien. Kemudian mengurangi kesalahan dan kecurangan, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi. Nah, oke, kita lanjut. Berikutnya, nah, selanjutnya kita akan melihat contoh penerapan nyata. Sistem informasi akuntansi terintegrasi dalam perusahaan dagang. Kalau sebelumnya kita membahas konsep dan teori, sekarang kita akan melihat bagaimana sih digunakan dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Melalui sudut kasus ini, kita bisa memahami bagaimana data transaksi diproses menjadi informasi yang membantu manajemen mengambil keputusan. SIA terintegrasi di perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini memiliki transaksi yang sangat banyak setiap hari ceritanya. Mulai dari penjualan, pengolahan stok, penagihan, penerimaan kas, hingga pembuatan laporan. Kalau semua dilakukan manual, prosesnya akan lambat dan beresiko tinggi, sehingga bisa terjadi kesalahan. Karena itu, perusahaan membutuhkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Nah, kita lihat dulu dari profil perusahaan. Profilnya adalah PT Maju Bersama. Di sini terdapat profil perusahaan PT Maju Bersama ya. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan produk elektronik yang memiliki lebih dari 200 pelanggan aktif, 1.500 produk, transaksi hariannya 300 sampai 500 transaksi, serta beberapa gudang dan area penjualan. Artinya perusahaan memiliki aktivitas bisnis yang cukup kompleks sehingga membutuhkan sistem yang terintegrasi. Nah, sebelum menggunakan sistem informasi akuntansi, perusahaan mengalami beberapa masalah. Yang pertama, pencatatannya masih manual. Data masih dicatat menggunakan spreadsheet atau Excel atau pencatatan manual. Akibatnya pekerjaannya lambat dan rawan kesalahan. Yang kedua, informasi lambat dan tidak akurat. Karena data tersebar di banyak file, laporan sering terlambat dan tidak konsisten. Yang ketiga, sulit memantau persediaan dan piutang. Perusahaan kesulitan mengetahui stok barang yang tersedia, piutang pelanggan, atau transaksi yang belum dibayar. Bahkan mungkin tumpang tindih mana yang sudah dibayar, mana yang belum. Kemudian pembuatan laporan memakan waktu. Laporan keuangan harus direkap manual sehingga membutuhkan waktu yang lama, serta risiko kesalahan dan kecurangan yang lebih tinggi.
Karena pengendalian yang belum terintegrasi, masih banyak celah. Risiko manipulasi data dan kesalahan pencatatan menjadi lebih besar. Kemudian, di bagian tengah terdapat alur proses bisnis, proses dengan SIA terintegrasi ya. Jadi ini adalah alur proses bisnis setelah perusahaan menggunakan SIA terintegrasi. Tahap pertama yaitu penjualan. Pertama, sales order diinput ke sistem. Saat transaksi terjadi, data langsung masuk ke database perusahaan. Tahap kedua, di bagian persediaan. Setelah penjualan terjadi, stok barang otomatis berkurang dan data persediaan langsung diperbarui secara real time. Tahap ketiga pada bagian penagihan, sistem otomatis buat faktur dan mencatat piutang pelanggan. Tahap keempat ini di bagian penerimaan kas. Sistem mencatat penerimaan kas dan status piutang langsung diperbarui. Tahap kelima di pelaporan, seluruh transaksi tadi langsung masuk ke laporan keuangan dan laporan manajerial secara otomatis. Lihat ya di sini. Kemudian database terintegrasi di bagian tengah bawah ya. Terlihat database terintegrasi artinya seluruh proses menggunakan satu sumber data yang sama atau single source of truth. Keuntungannya datanya lebih konsisten, tidak ada input ganda, dan laporan lebih cepat diperbarui. Contoh dashboard dan laporan real time. Di bawah terdapat beberapa contoh dashboard dan laporan real time yang bisa dihasilkan oleh sistem. Ini kita masih di contoh kasus ya. Yang pertama sales dashboard. Nah, manajemen bisa langsung melihat penjualan bulanan secara visual. Contoh, penjualan bulan ini mencapai 2,45 miliar dan naik dibanding bulan sebelumnya. Misalnya gitu ya. Ada grafiknya. Jadi visualnya terlihat. Kemudian yang kedua, piutang pelanggan. Sistem juga menampilkan umur piutang pelanggan. Jadi perusahaan bisa mengetahui piutang yang masih lancar dan piutang yang mulai menunggak. Yang ketiga, persediaan. Sistem membantu memantau stok barang secara real time. Kalau stoknya mulai menipis, perusahaan bisa segera melakukan pembelian. Nah, jadi kan ada dashboardnya seperti ini, mudah sekali membacanya, ya kan? Ini sudah jadi ringkasan atau summary dari ribuan atau persekian detik transaksi yang terjadi. Nah, persediaan tadi ya, eh, sistem sudah membantu memantau stok barang. Jadi kalau mulai menipis bisa langsung melakukan pembelian. Nah, berikutnya adalah laba rugi, membantu perusahaan mengetahui pendapatannya, laba kotor dan laba bersih dari perusahaan. Nah, insight yang didapat oleh manajemen dengan adanya sistem informasi, manajemen mendapatkan banyak insight penting. Misalnya, produk tertentu paling laku di wilayah tertentu. Kemudian piutang pelanggan mulai meningkat. Nah, jadi tahu nih piutang pelanggan udah meningkat. Berarti sisi positifnya konsumennya bertambah ya. Atau kalau masih dari konsumen yang sama, potensi pendapatan, ya kan? Kan piutang kan. Piutang masih bisa ditagih. Stok barang hampir habis atau laba produk tertentu lebih tinggi. Nah, informasi seperti ini membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Setelah menggunakan SI atau integrasi, perusahaan mendapatkan banyak manfaat. Jadi setelah implementasi SI yang pertama, laporannya lebih cepat. Pembuatan laporan menjadi jauh lebih cepat karena sistem bekerja otomatis, akurasinya meningkat, kesalahan pencatatan berkurang, dan kualitas data meningkat. Persediaan lebih optimal. Stok barang lebih mudah dikontrol dengan biaya penyimpanan yang bisa ditekan, piutang lebih terkontrol, perusahaan lebih mudah memantau pelanggan yang belum bayar, keputusan lebih cepat dan tepat. Manajemen bisa mengambil keputusan berdasarkan data real time. Jadi, inti utama dari studi kasus ini adalah SIA terintegrasi membantu mengubah data transaksi menjadi informasi berkualitas yang mendukung efisiensi operasional, pengendalian risiko, dan pengambilan keputusan strategis. Bayangkan kalau perusahaan ini memiliki ribuan transaksi setiap hari, tapi semua dicatat manual, akan sangat lambat, banyak kesalahan, dan manajemen sulit memantau kondisi bisnis, ya kan?
Nah, kesimpulannya apa? Dari studi kasus ini berarti SIA membantu perusahaan bekerja lebih efisien, menghasilkan informasi yang real time, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, berikutnya kita akan bahas salah satu bagian penting dalam sistem informasi akuntansi, yaitu pengendalian internal. Kenapa ini penting? Karena sistem yang canggih sekalipun tetap memiliki resiko. Resiko apa? Resiko kesalahan, resiko kecurangan, resiko kehilangan data, bahkan penyalahgunaan informasi. Nah, pengendalian internal hadir untuk memastikan sistem berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai aturan. Pengendalian internal dalam SIA. Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Tujuannya mencakup operasi yang efektif, laporan yang andal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Jadi, pengendalian internal ini bukan sekedar aturan, tapi alat untuk menjaga kualitas dan keamanan sistem informasi. Adapun prinsip dari pengendalian internal, yang pertama adalah integritas dan etika. Pengendalian dimulai dari budaya organisasi. Perusahaan harus membangun kejujuran, etika kerja, dan integritas. Karena sistem yang baik tetap membutuhkan manusia yang bertanggung jawab. Yang kedua, komitmen. Perusahaan harus memastikan pegawai memiliki kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab yang jelas. Kemudian, yang ketiga, dewan dan manajemen. Manajemen harus aktif melakukan pengawasan terhadap sistem dan proses bisnis. Yang keempat itu adalah penilaian resiko. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Contoh, risiko kehilangan data, kesalahan input, atau penyalahgunaan akses. Kemudian yang kelima adalah aktivitas pengendalian. Perusahaan membuat prosedur untuk mengurangi risiko, misalnya otorisasi transaksi, pembatasan akses, dan verifikasi data. Lalu masuk di bagian informasi dan komunikasi. Informasi penting harus disampaikan kepada pihak yang tepat secara cepat dan jelas. Dan terakhir, ini di bagian pemantauan atau monitoring. Sistem harus dipantau dan evaluasi secara berkala agar tetap efektif. Nah, tujuan dari pengendalian internal apa sih? Yang pertama, menjamin efektivitas operasi. Pengendalian membantu proses bisnis berjalan lebih tertib dan efisien. Yang kedua, menjamin keandalan laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan harus akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Kemudian menjamin kepatuhan. Perusahaan harus mematuhi hukum, regulasi, standar akuntansi, dan kebijakan perusahaan. Kalau kita berbicara tentang pengendalian internal, ini lekat dengan yang namanya COSO. Ada 5 komponen pengendalian internal. Dengan mode COSO, yang merupakan kerangka pengendalian internal yang paling banyak digunakan. COSO atau Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission adalah kerangka kerja pengendalian internal yang diperkenalkan tahun 1992 di Amerika. Framework ini dikembangkan untuk membantu organisasi mengelola risiko, menjaga keandalan laporan, meningkatkan efektivitas operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam sistem informasi akuntansi, COSO menjadi pedoman penting agar sistem berjalan aman, terkendali, dan menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Nah, lingkupnya yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Ini adalah fondasi utama pengendalian internal, meliputi budaya organisasi, struktur wewenang, integritas, dan kebijakan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah penilaian risiko. Perusahaan mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mengganggu tujuan organisasi.
Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian. Perusahaan menerapkan prosedur pengendalian untuk mengurangi risiko. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi yang berkualitas harus disampaikan kepada pihak yang membutuhkan. Artinya tadi yang disinggung sebelumnya, kepada pihak yang tepat. Jadi jangan sampaikan informasi yang tidak perlu kepada pihak yang tidak tepat. Nanti yang ada malah tidak terkoordinir dengan baik. Kemudian pemantauan atau monitoring. Pengendalian harus dievaluasi terus-menerus agar tetap berjalan efektif. Beberapa risiko utama dalam sistem informasi akuntansi. Nah, ada risiko utama dalam sini. Yang pertama, risiko akses. Contoh, orang yang tidak berwenang bisa mengakses data perusahaan. Wah, ini kan berbahaya sekali. Yang kedua, risiko keandalan data. Data bisa tidak akurat, tidak lengkap, atau dimanipulasi. Yang ketiga, risiko proses. Kesalahan input atau prosedur yang tidak sesuai bisa menyebabkan informasi menjadi salah. Yang keempat, risiko kehilangan data. Data bisa hilang akibat kerusakan sistem, bencana alam, atau bahkan mungkin serangan siber atau cyber. Yang kelima adalah risiko kepatuhan. Perusahaan bisa melanggar regulasi, aturan pajak, atau bahkan standar akuntansi. Berikut ini terdapat contoh penerapan pengendalian dalam siklus akuntansi. Nah, di bagian penjualan, contohnya otorisasi order, pengecekan kredit pelanggan, dan pemisahan tugas. Nah, bagian pembelian, contohnya otorisasi pembelian, pencocokan dokumen, dan verifikasi penerimaan barang. Di bagian persediaan, misalnya stok opening berkala, pembatasan akses gudang, dan klasifikasi persediaan. Kemudian di bagian kas dan bank, contohnya rekonsiliasi bank, jadi pencocokan catatan perusahaan dengan bank, otorisasi pembayaran dan pembatasan transaksi. Dari sisi pelaporan, contohnya review laporan, validasi data, dan backup data rutin. Berikutnya adalah pengendalian dengan teknologi. Sekarang, pengendalian internal juga bisa dibantu dengan teknologi. Misalnya dengan RBAC, Role Based Access Control. Sistem berikan hak akses sesuai peran pengguna. Kemudian audit trail, sistem merekam aktivitas pengguna sehingga semua perubahan dapat dilacak. Validasi data, sistem otomatis mengecek kelengkapan dan format data. Kemudian enkripsi dan backup data. Data dilindungi dari kehilangan dan kebocoran. Jadi inti utama dari bahasan tentang pengendalian internal ini adalah bahwa pengendalian internal yang efektif membantu mengurangi risiko, meningkatkan kualitas informasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Manfaat pengendalian internal sendiri, yang pertama, risiko menurun. Yang kedua, efisiensi meningkat, informasi dapat lebih handal, kepatuhan terjaga, dan kepercayaan stakeholder meningkat. Misalnya dalam sebuah perusahaan, orang yang menerima pembayaran tidak boleh sekaligus membuat laporan keuangan. Kenapa? Karena kalau satu orang memegang semua proses, risiko kecurangan menjadi lebih besar. Nah, itulah pentingnya pemisahan tugas dalam pengendalian internal. Jadi, pengendalian internal sangat penting dalam sistem informasi akuntansi untuk menjaga keamanan data, mengurangi risiko, dan memastikan informasi yang dihasilkan tetap akurat dan dapat dipercaya. Baik, kita sampai pada ringkasan. Pada slide terakhir ini kita akan beberapa slide terakhir ya. Kita akan merangkum seluruh pembelajaran yang sudah dibahas pada sesi 7. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir, sebenarnya inti utama dari SIA ini adalah bagaimana data, proses, teknologi, dan pengendalian internal bisa bekerja bersama untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Dan informasi itulah yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan. SIA modern mengintegrasikan data, proses, teknologi, dan pengendalian internal tersebut untuk menghasilkan informasi yang berkualitas
untuk mendukung keputusan yang tepat. Artinya, sistem informasi akuntansi bukan hanya software pencatatan, tapi sebuah sistem terintegrasi yang membantu organisasi bekerja lebih efektif. Terdapat beberapa konsep utama yang menjadi fondasi dari materi ini. Yang pertama adalah siklus akuntansi modern. Siklus akuntansi sekarang sudah berbasis sistem dan otomatisasi. Transaksi tidak lagi dicatat sepenuhnya manual, tapi langsung diproses oleh sistem. Yang kedua, database terintegrasi. Seluruh data perusahaan tersimpan dalam satu sumber data yang sama. Jadi, semua bagian perusahaan menggunakan informasi yang konsisten. Yang ketiga, komponensia. Sistem informasi akuntansi terdiri dari people, prosedur, data, software, hardware, dan internal control. Internal control, semua komponen harus bekerja bersama. Yang keempat, informasi berkualitas. Informasi yang baik haruslah akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian internal, membantu menjaga keamanan data, kualitas informasi, dan kepatuhan terhadap aturan. Nah, berikutnya terdapat peran teknologi dalam SIA modern, yaitu Cloud dan ERP, yaitu teknologi Cloud dan ERP membantu seluruh proses bisnis saling terhubung secara real-time, database terintegrasi, membuat data lebih konsisten dan mudah diakses, keamanan data, sistem modern dilengkapi backup, enkripsi, dan pelindungan keamanan data. Analitik dan dashboard membantu manajemen melihat informasi secara visual dan real-time, seperti data penjualan tadi, data stok, data laba dan rugi. Kemudian berikutnya adalah manfaat utama dari SIA modern, proses lebih efisien, banyak pekerjaan menjadi otomatis sehingga lebih cepat, data lebih akurat, sistem membantu mengurangi kesalahan pencatatan manual, informasi real-time, manajemen bisa melihat kondisi bisnis secara langsung, mendukung keputusan strategis, informasi berkualitas membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik, transparansi meningkat, data lebih mudah dipantau dan dipertanggungjawabkan. Resiko berkurang, pengendalian internal membantu mengurangi kesalahan, kecurangan, dan kehilangan data. Jadi, poin-poin penting yang perlu diingat adalah satu, pahami alur siklus akuntansi, karena siklus akuntansi adalah fondasi utama dalam sistem informasi akuntansi. Yang kedua, pastikan kualitas data. Input yang baik akan menghasilkan output yang baik. Manfaatkan teknologi. Teknologi membantu integrasi, otomatisasi, dan analisis data. Yang keempat, terapkan pengendalian internal. Penting untuk menjaga keamanan dan keandalan informasi. Yang kelima, gunakan informasi untuk keputusan. Tujuan akhir SIA adalah membantu organisasi mengambil keputusan yang tepat. Walaupun SIA memberikan banyak manfaat, tapi ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Yang pertama, kualitas data buruk. Kalau input salah, maka informasi yang dihasilkan juga salah. Kemudian kedua, kurangnya pengendalian internal. Tanpa kontrol yang baik, risiko kesalahan dan kecurangan meningkat. Yang ketiga, resistensi terhadap teknologi. Tidak semua orang mudah beradaptasi dengan sistem baru. Berikutnya adalah keamanan data. Perusahaan harus menjaga data dari ancaman siber dan kebocoran informasi. Ketergantungan pada sistem. Sistem tetap membutuhkan pengawasan manusia dan pemahaman dari proses bisnis. Nah, di bagian bawah ini eh, kita buat beberapa pertanyaan refleksi supaya tujuannya agar kita bisa lebih mendalami dan memahami bagian mana sih yang paling penting dari keseluruhan paparan di sesi 7 ini. Kemudian yang kedua, bagaimana teknologi membantu pekerjaan akuntansi. Serta yang ketiga, tantangan apa yang mungkin muncul dalam implementasi sistem informasi akuntansi. Kita masuk di ringkasan bagian penutup. Kalau disederhanakan, sebenarnya sistem informasi akuntansi modern ini memiliki tujuan utama, yaitu mengubah data transaksi menjadi informasi yang berkualitas untuk membantu pengambilan keputusan.
Dan untuk mencapai itu, perusahaan membutuhkan data yang baik, proses yang terintegrasi, teknologi yang tepat, serta pengendalian yang kuat. SIA modern mengintegrasikan data, proses, dan teknologi untuk menghasilkan informasi berkualitas yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan menciptakan nilai keberlanjutan bagi organisasi. Artinya, sistem informasi akuntansi bukan hanya alat pencatatan, tetapi sistem yang membantu organisasi berkembang dan mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, data berkualitas. Poin pertama dari data berkualitas, data merupakan fondasi utama dalam sistem informasi. Kalau datanya salah, maka informasi yang dihasilkan juga akan salah. Karena itu, data harus akurat, lengkap, relevan, dan tepat waktu. Misalnya, jika harga barang salah diinput dalam sistem, maka laporan penjualan jadi salah, stok barangnya tidak sesuai, bahkan keputusan bisnisnya bisa keliru. Karena itu, kualitas data sangat penting. Nah, poin kedua adalah proses terintegrasi. Artinya seluruh bagian perusahaan saling terhubung dalam satu sistem. Contoh, saat terjadi penjualan, stok otomatis berkurang, laporan keuangan otomatis berubah, dan data langsung diperbarui secara real time. Proses yang terintegrasi membuat pekerjaan jadi lebih cepat, efisien, dan akurat, kan? Kemudian yang ketiga, informasi berkualitas. Tujuan utama sistem informasi bukan hanya mengumpulkan data, tapi menghasilkan informasi yang berguna. Informasi yang baik harus relevan, mudah dipahami, tepat waktu, dan membantu pengambilan keputusan. Misalnya, dashboard penjualan real time membantu manajemen mengetahui produk yang laku, cabang yang terbaik, atau penjualan yang menurun, atau mungkin cabang dengan performa kurang bagus. Informasi seperti ini sangat membantu strategi bisnis. Kemudian, poin keempat, pengendalian yang kuat. Semakin modern sistem perusahaan, maka keamanan dan pengendalian menjadi semakin penting karena data perusahaan adalah aset yang sangat berharga. Misalnya penggunaan password, pembatasan hak akses, backup data, audit trial, dan otorisasi transaksi. Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahan, mencegah kecurangan, dan menjaga keamanan data. Berikutnya, bagian kelima itu adalah kinerja dan nilai keberlanjutan. Keberlanjutan ini ada sesuatu yang booming, ya kan? Keberlangsungan bagi setiap perusahaan karena dia kan tidak mau hanya sekali saja, hanya beberapa tahun saja, tapi mau continue, sustain, mau sustainable, berkelanjutan. Artinya, sistem informasi akuntansi tidak hanya membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, tapi juga membantu perusahaan berkembang dalam jangka panjang. Dengan informasi yang baik, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan pelayanan, dan mengambil keputusan strategis. Inti utama dalam pembelajaran ini adalah SIA modern bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana manusia, proses, dan data dapat bekerja bersama untuk menghasilkan keputusan yang baik. Jadi, alur utama data berkualitas menuju proses yang terintegrasi, menghasilkan informasi yang berkualitas, dilengkapi dengan pengendalian yang kuat untuk tujuan akhir kinerja dan nilai keberlanjutan. Artinya, keputusan dan kinerja perusahaan sangat bergantung pada kualitas sistem informasi yang dimiliki. Pada slide terakhir ini, kita masuk di sesi refleksi ya. Tujuannya bukan hanya mengingat materi yang dipelajari, tapi mencoba menghubungkan konsep SIA dengan kondisi nyata di organisasi atau dunia kerja. Karena sebenarnya keberhasilan sebuah sistem tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi pada bagaimana sistem itu digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Sejenak kita coba dalami apa yang paling penting dari materi hari ini, bagaimana menerapkannya, dan langkah nyata apa yang bisa dilakukan setelah memahami konsep SIA modern. Apa insight paling penting yang kita dapatkan dari sesi ini? Misalnya, pentingnya kualitas data, pentingnya integrasi sistem, atau bagaimana teknologi membantu proses bisnis menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua, penerapan. Area mana di organisasi yang perlu segera diperbaiki
menggunakan SIA modern. Nah, berarti bagian kedua ini fokus pada penerapan nyata. Artinya kita mencoba melihat apakah ada proses di organisasi yang masih manual, lambat, tidak terintegrasi atau rawan kesalahan. Kemudian langkah nyata. Langkah konkret apa yang bisa diambil? Bagian ini mengajak kita memikirkan langkah nyata apa, bagaimana kita bisa mengimplementasikan teori yang sudah diterima apakah sudah cukup, terus saja perlu ada implementasi. Misalnya apa? Misalnya mulai menggunakan sistem pencatatan digital, memperbaiki kualitas input data, membuat backup data rutin, atau meningkatkan pengendalian akses di sistem. Ya, kita masuk di slide penutup. Mulai dari konsep sistem informasi akuntansi, alur data, database terintegrasi, ERP, pengendalian internal, hingga penerapan SIA dalam dunia bisnis, informasi yang berkualitas adalah kunci keputusan yang tepat dan nilai berkelanjutan. Karena di era digital saat ini bukan hanya data yang penting, tapi bagaimana data tersebut diolah menjadi informasi yang berkualitas. Dan informasi yang baik akan membantu organisasi mengambil keputusan lebih tepat, bekerja lebih efisien, serta menciptakan nilai jangka panjang. 3 poin utama, pahami konsep dan prosesnya, kemudian terapkan teknologi dengan tepat, dan hasilkan informasi untuk keputusan dan kinerja terbaik. Data yang diproses dengan baik akan menghasilkan informasi yang mendukung keputusan bisnis. Sistem informasi akuntansi mendukung keputusan dan menciptakan nilai. Artinya, SIA bukan hanya alat administrasi, tapi alat strategis yang membantu organisasi untuk berkembang dan terus bertumbuh. Demikian sesi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Sukses terus. Sukses juga untuk UTS-nya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sehat selalu dan selamat beraktivitas. Karena tadi diawali doa, kita akhiri dengan doa sesuai keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas, selamat belajar, sukses ujiannya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.